Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Nasib kurang beruntung kembali menghampiri Ustadz Yusuf Mansur. Kali ini Ustadz yang gencar menggerakkan orang untuk bersedekah ini berurusan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tersangkutnya Ustadz Yusuf Mansur bermula dari kejadian pada bulan Mei beberapa waktu lalu, di mana Ustadz Yusuf Mansur diamankan pihak pabean atau pihak imigrasi di Pelabuhan Internasional Batam Center lantaran membawa uang sebesar 1,5 juta ringgit Malaysia. Akibat kejadian ini, kini Ustadz Yusuf Mansur pun tersandung masalah. Kabarnya pemanggilan sang Ustadz ini berkaitan dengan isu yang mengabarkan jika bisnis investasi yang dijalankan Ustadz Yusuf Mansur berjalan di luar aturan yang berlaku. Dan rencananya hari ini pihak OJK akan memanggil Yusuf Mansur terkait usaha investasi yang dikelolanya. Meski belum mau membicarakan secara rinci alasan pemanggilan ini, Ustadz Yusuf Mansur membenarkan kalau dirinya telah dipanggil OJK. Saya besok ke OJK pagi jam 9. Semua di sana aja ya. Kemarin lagi ada sesuatu nih Ustaz. Katanya, janjinya. Ayo dong, dikit aja Ustaz. Nanti aja besok Senin. Nama Ustadz Yusuf Mansur selain sebagai pendakwah, belakangan juga dikenal sebagai pebisnis. Walau bertangan dingin di sektor bisnis, kabarnya Ustadz Yusuf Mansur memang tidak begitu paham mengenai prosedural dalam bisnis. Sejatinya menurut aturan yang berlaku di Republik ini, uang yang masuk ataupun keluar dari wilayah Republik Indonesia dengan jumlah di atas 100 juta rupiah wajib untuk dilaporkan. Namun kenyataannya sang Ustadz malah menenteng uang yang jika dirupiahkan bernilai 4 miliar rupiah. Satu nggak dibagi, kedua saya emang blow on. Saya memang tidak dapat clearance paper. Lah karena emang nggak dibagi juga, dari Malaysianya nggak dibagi, dari mulai Singapura, Malaysia emang saya nggak dibagi dan menurut teman-teman harusnya di kapal minta. Nah, itulah kebodohan saya karena mungkin saya belum biasa bawa duit seperti itu. Tim Was-Was pun mencoba mencari tahu bisnis yang dikelola Ustadz Yusuf Mansur, yaitu jenis investasi patungan usaha dan patungan aset. Namun ternyata lantaran masalah ini, kini kedua usaha ini untuk sementara ditutup, lantaran berkaitan dengan legalitas usaha itu. Kabarnya dari usaha investasi ini, dana yang terkumpul mencapai miliaran rupiah. Dari sejumlah pemberitaan juga disebutkan, jika dana yang terkumpul itu rencananya akan digunakan untuk membangun dan membeli sejumlah aset properti. Dalam wawancaranya dengan tim Was-Was beberapa waktu lalu, Ustadz Yusuf Mansur juga mengaku kalau dirinya tengah melakukan kerjasama dengan sejumlah orang dari beberapa negara untuk pembangunan masjid dengan daya tampung 8.000 jamaah. Lantas inikah dana sedekah yang kini sedang diperbincangkan, yakni salah satunya untuk pendirian sebuah pesantren? Yang atas no, kasihan no. Kami ada kerjasama dengan kawan-kawan Melayu dan kemudian teman-teman dari luar untuk wakaf 1 juta Quran untuk 1 juta calon penghafal Quran. Jadi anak-anak yang mau ngapal Quran, yang udah komitmen ngapal Quran, itu kita bagi Qurannya. Jadi nggak dibagi buat semua orang. Itu nilainya Rp45.000 per Quran, biaya cetaknya kira-kira Rp20.000, Rp25.000-nya buat biaya pendampingan dan pengawalan. Juga buat masjid. Nah ini kalau pemirsa lihat, sekalian nih aneh promosi sedekah. Ini masjid kapasitas 8.000 orang, kapasitas 8.000 santri. Nah 8.000 santri ini bukan santri biasa, dia santri penghafal Quran seperti yang saudara-saudara lihat tadi di atas pada dada-dada itu. Nah ini 8.000 orang, 8.000 santri akan menghafal Quran di masjid ini. Nah teman-teman Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Amerika pada naruh di sini, dan ini kan kira-kira biayanya mungkin sekitar 38 miliaran. Sesuatu yang kadang-kadang menjadi suzon dari orang adalah bahwa katanya program sedekah itu untuk saya pribadi. Maksudnya untuk pesantren pribadi.
Kita aja tahun ini membangun 7 pesantren besar di 7 kota. Ambon udah duluan, itu Ambon sekitar 2-3 miliar. Kemudian Semarang berikut masjid segala macam mungkin habis kita 20 miliaran. Kemudian coming soon Surabaya, coming soon Gresik, coming soon Malang. Kemudian kita bangun Cikarang. Sebagai tokoh agama dan juga pendidik, Ustadz Yusuf Mansyur memang ingin mencetak generasi muda yang memiliki akhlak yang sesuai dengan kaidah agama. Ia juga tidak menampik kalau pesatnya pertumbuhan pondok pesantren yang dibangunnya adalah berkat kebaikan para donatur. Apalagi ia juga menjamin jika santri yang mondok di ponpesnya tak melulu dari kalangan berada. Pembangunan pondok pesantren banyak dibiayai oleh para donatur. Olahraga juga Alhamdulillah pesantren kami dibiayai oleh banyak donatur, dan insya Allah mereka-mereka yang masuk ke sini yang bayar, maka duitnya kembali lagi kepada anak-anak yang tidak bayar. Anak-anak yang tidak bayar menikmati kemudian sebagian dari rezeki mereka-mereka yang bersedekah di pesantren ini. Yang misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang gratis yang mana? Yang nggak bayar siapa? Bayaran nggak lo? Yang beasiswa siapa? Beasiswa? Ada nggak? Lagi ada nggak? Hah? Ini beasiswa. Dari mana beasiswa? Kok Jakarta? Oh, orang Jakarta dapat beasiswa. Oh, di sini acak aja siapa aja diacak. Kita subsidi itu. Ceburin duit di sini 100.000 deng. 8.000 anak loh. Tiap 8.000 anak ini sholat, lu dapat pahalanya. Siapa yang kagak mau? Biasanya kan orang bangun masjid kosong masjidnya. Sekarang bangun masjidnya ada isinya. Allahu Akbar. Antusias serta apresiasi tinggi yang didapat Ustadz Yusuf Mansyur dari keberadaan ponpes yang dibangunnya semata-mata menurutnya bukan karena banyaknya fasilitas yang tersedia dalam ponpes garapannya. Karena baginya menjaga amanah jauh lebih penting. Bikin nyaman mereka adalah Quran, bukan fasilitas. Kalau Quran mereka sudah betah ngopeni Quran, maka fasilitas itu nomor 17. Karena kalau orang dimanja, anak-anak dimanja dengan fasilitas, maka dia akan kebiasaan. 6 tahun bicara fasilitas kan nggak benar. Pesantren-pesantren yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus, kadang-kadang malah lahir pimpinan-pimpinan dunia, pimpinan-pimpinan nasional, justru dari sekolah yang tidak berfasilitas. Karena mereka jadi tough gitu kan, jadi kuat. Tahun 2007 kita diaudit pakai auditor independen. Nggak pernah ada masalah. Kita publish tiap tahun dan tidak ada satupun. Saya bangga menjadi penjaga amanah. Bangga banget saya menjadi penjaga amanah. Karena itu alhamdulillah Allah masih percaya sampai sekarang barangkali. Karena kita berusaha jangan sampai ada serupiah pun dana dari mukhlisin, dana dari agnia, dana dari orang-orang bersedekah lalu kemudian kita pakai. Pemirsa, perjuangan Pipik Diah Irawati untuk bangkit dari genangan kesedihan pasca kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang tak mudah. Namun wanita yang mendampingi UJ selama 13 tahun ini tetap menunjukkan semangat pantang menyerah meski harus ditinggalkan Adiba kembali ke pesantren. Lantas benarkah Pipik sedang menikmati berkah lain berupa kebanjiran order setelah membuka butik di kediamannya?